Puji Tuhan dan salam sejahtera bagi setiap saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Saudara sedang mendengarkan renungan malam, renungan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian dan renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan, dengan harapan setiap saudara diberkati melalui firman Tuhan dan doa di dalam channel ini. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel renungan malam ini dan setiap hari saudara akan diberkati oleh firman Tuhan dan saudara akan didoakan, maka lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap jam 7 malam saudara mendapatkan video renungan baru di dalam channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan malam hari ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, saudara akan beristirahat dengan penuh damai sejahtera Allah malam hari ini setelah saudara diberkati melalui firman Tuhan dan setelah saudara didoakan. Itu sebabnya dengarkan terus video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama malam hari ini. Bapa kami yang di sorga, malam hari ini Tuhan, kami rindu firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, sehingga kami akan disegarkan kembali melalui firman-Mu sebelum kami beristirahat malam hari ini. Kami buka hati kami rindukan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada setiap kami ya Tuhan. Kami siap dengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini, sebelum kita beristirahat bersama dalam damai sejahtera Tuhan, adalah topik tentang manusia baru. Saya percaya setiap saudara rindu dibaharui, rindu mengalami perubahan menjadi lebih baik. Hidup saudara lebih baik, keadaan saudara lebih baik. Saya menemukan saudara dan mengalami bahwa banyak orang yang setelah mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mereka mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Saya melihat di tengah-tengah jemaat yang saya gembalakan, ada orang-orang yang dulu hidupnya begitu keras, tidak peduli Tuhan, tidak peduli orang lain. Tetapi setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya menjadi lemah lembut dan kemudian sosialnya begitu kuat dengan orang lain. Saya menemukan juga orang-orang yang terlibat dengan perjudian, terlibat dengan narkoba. Tetapi setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus, hidupnya diubahkan. Sekarang dia menjadi orang yang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Ada orang-orang yang dulu terlibat dengan okultisme, dengan kuasa kegelapan. Bahkan dia adalah dukun, saudara. Tapi hari ini setelah dia mengenal Tuhan, setelah mengalami Tuhan, hari ini dia menjadi anak Tuhan yang cinta Tuhan, bahkan menjadi pelayan. Dulu selagi dia dukun, saudara, seringkali dia mengobati orang lain. Orang-orang dari kota besar datang untuk berobat kepada dia, datang ke rumahnya untuk berobat. Tetapi hari ini semua sudah dia tinggalkan. Dulu waktu dia masih berprofesi sebagai dukun, saudara, hidupnya begitu susah, hidupnya begitu menderita oleh karena dimainin oleh kuasa kegelapan. Setan mempermainkan kehidupannya, itu menurut pengakuan dia. Tetapi sekarang dia penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Hidupnya tenang, hidupnya damai, dan dia semakin diberkati oleh Tuhan. Ada 2 dukun yang saya tahu di gereja yang saya layani, saudara. Hari ini mereka menjadi anak Tuhan yang cinta Tuhan luar biasa. Ada seorang nenek yang sudah sangat tua, dulunya dia berperan sebagai dukun. Tetapi setelah dia mengenal Tuhan, setelah dia ke gereja dan mengalami Tuhan, hampir tidak pernah absen beribadah, saudara. Dia begitu rajin beribadah. Bahkan kadang-kadang dia sakit pun itu tidak menjadi halangan bagi dia beribadah, dan dia begitu setia ikut Tuhan. Ada begitu banyak orang-orang yang mengalami perubahan. Ada orang-orang yang dulu ekonominya begitu hancur, hidupnya sulit menderita.
Tetapi setelah mengalami Tuhan, ada perubahan secara ekonomi. Ada orang-orang yang dulu keluarganya hancur, tetapi setelah mengalami Tuhan, akhirnya keluarganya dipulihkan. Ada begitu banyak perubahan demi perubahan yang Tuhan kerjakan. Dan saya percaya, saudara, setiap saudara yang sedang mendengarkan renungan ini, saudara juga merindukan Allah mengerjakan perubahan di dalam kehidupan saudara. Dan ketahuilah saudara, bahwa di dalam Yesus saudara pasti diubahkan. Di dalam Yesus saudara akan mengalami perubahan. Itu sebabnya saat ini bagi setiap saudara yang merindukan perubahan dalam kehidupan saudara, Allah mengerjakan perubahan dalam hidup saudara. Mari terus dengarkan renungan ini saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita pada malam hari ini adalah dari Kolose pasal yang ketiga, mulai ayat yang kelima sampai ayat yang ke-17. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara. Kemudian saya akan menjelaskannya secara ekspositori, artinya firman Tuhan akan digali secara objektif, dan kemudian saya akan menjabarkannya, menjelaskannya secara sistematis kepada saudara supaya saudara benar-benar gampang memahami firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di malam hari ini. Kolose 3 ayat 5 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Manusia baru, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru, yang terus-menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah surat dari Paulus kepada jemaat di Kolose, di mana di dalam suratnya ini Paulus menegaskan kepada jemaat Kolose bahwa mereka telah mengenakan manusia baru, bahwa di dalam Kristus mereka telah menjadi manusia baru. Di dalam Kristus mereka telah dibaharui.
Demikian juga saya dan saudara hari ini. Di dalam Yesus, kita telah menjadi manusia baru. Kita telah dibaharui. Di ayat yang ke-9 dan 10 di sana ditegaskan, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi saudara, setiap orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, dia adalah manusia baru. Kalau hari ini saya dan saudara sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita adalah manusia-manusia baru. Yang menjadi pertanyaannya sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, saudara, sudahkah saudara percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara? Kalau saudara belum percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka sesungguhnya saudara masih manusia lama. Manusia lama adalah manusia yang hidup dalam kegelapan. Manusia lama adalah manusia yang hidup dalam kuasa iblis. Manusia lama adalah manusia yang dimana iblis yang berkuasa dalam hidupnya, iblis yang mengatur hidupnya, iblis yang mempermainkan hidupnya. Dan kalau saya dan saudara ingin bebas dari cengkeraman, dari kuasa iblis, maka kita harus menjadi manusia baru. Dan untuk menjadi manusia baru, kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Pertanyaannya hari ini, sudahkah saudara percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara? Kalau belum saudara masih berada di bawah kuasa kegelapan. Saudara masih berada di bawah kuasa iblis. Alamilah pembaharuan dalam Yesus. Jadilah manusia baru dalam Yesus. Manusia baru yang dosa-dosa kita ditebus. Kita dibebaskan dari cengkraman kuasa kegelapan. Kita diubah dan kita dijadikan milik Tuhan. Kalau manusia lama itu milik iblis, sang pendusta, kalau manusia baru itu milik Tuhan. Karena Yesus telah merebut kita dari kuasa kegelapan, dari kuasa dosa, dan menjadikan kita jadi milik Tuhan. Sekali lagi pertanyaannya, sudahkah saudara percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara? Kalau belum, saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, pastikan saat ini hati saudara terbuka bagi Yesus. Pastikan saat ini saudara mengakui Tuhan sebagai Juru Selamat saudara. Saudara mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Kalau hari ini saudara sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka sesungguhnya saudara sudah menjadi manusia baru. Dan saat ini saudara, yang menjadi perenungan kita berikutnya adalah, apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang telah dijadikan manusia baru? Karena hal yang tidak dapat dipungkiri juga saudara, ada begitu banyak orang yang mengatakan bahwa dia sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tetapi cara hidupnya belum seperti cara hidup manusia baru. Cara hidupnya masih hidup dalam dosa. Cara hidupnya masih hidup dalam pengaruh kuasa kegelapan, dikuasai oleh kuasa kegelapan, dikuasai oleh dosa, dikuasai oleh dunia. Saudara, mungkin ketika saya berkata dan menjelaskan begini, saudara mungkin mengingat orang-orang yang mungkin mereka terlibat dalam pelayanan, mungkin mereka hidup dalam pelayanan, tapi ternyata hidup mereka masih dikuasai oleh dunia. Mereka belum mengalami pembaharuan hidup. Alangkah menyedihkannya saudara, jika Tuhan telah mengorbankan semuanya supaya kita dibaharui, tapi ternyata kita tidak mengalami pembaharuan. Saya melihat ada orang-orang yang melayani Tuhan, tapi hidup dalam kebohongan. Ada kesaksian-kesaksian yang disampaikan adalah kesaksian-kesaksian kebohongan. Semua yang dia kerjakan itu hanya untuk kepentingan diri sendiri. Orang yang demikian tidaklah mengalami pembaharuan dalam Tuhan. Tapi ada orang-orang yang setelah dia mengalami Tuhan, malah dia mengorbankan segala sesuatu. Dia mengerjakan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan.
itulah yang namanya sudah mengalami pembaharuan hidup. Kembali saya teringat, saudara, ada seorang ibu yang dia sudah mengalami pembaharuan hidup dalam Tuhan. Dan kemudian hari ini dia divonis mengalami kanker darah, saudara. Ketika dia mengalami kanker darah, pada umumnya orang yang demikian akan mengalami keputusasaan. Pada umumnya orang-orang yang demikian pasti akan mengalami putus pengharapan untuk hidup. Tetapi yang terjadi bagi ibu ini yang sudah mengalami pembaharuan hidup dalam Yesus, yang dia lakukan adalah dia malah semakin giat melayani Tuhan. Hampir setiap hari ini saya melihat dia melakukan live dari media sosial untuk memberitakan firman Tuhan. Dan saudara, yang luar biasa adalah dokter sudah pernah memvonis dia bahwa umurnya hanya sekian bulan lagi. Tetapi sampai hari ini sudah bertahun-tahun, ibu ini masih hidup, masih tetap giat memberitakan firman. Saudara, betapa dahsyat Tuhan kerjakan mujizatnya dalam kehidupan orang yang sudah mengalami pembaharuan hidup. Kenapa begitu banyak orang yang tidak mengalami campur tangan Tuhan, mujizat Tuhan? Karena sekalipun dia sudah menjadi orang Kristen, sekalipun dia sudah menjadi orang yang hidup melayani, tetapi ternyata dia tidak mengalami pembaharuan hidup. Jika kita mengalami pembaharuan hidup, yakinlah saudara, Tuhan akan melakukan perkara yang besar dalam hidup kita. Saya melihat saudara, ada seorang ibu yang lain, di mana dia sudah terbaring sakit. Tidak ada harapan, dokter pun sudah menyerah dan keluarganya pun sudah menyerah. Mereka sudah berbicara satu dengan yang lain bahwa kalau dalam waktu dekat ini orang tua ini dipanggil, maka kita harus merelakan. Tapi apa yang terjadi saudara? Sebagai orang yang mengalami pembaharuan hidup, di mana ibu ini percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan pasti menyembuhkan dia, Tuhan pasti melakukan mujizatnya bagi dia. Di mana ibu ini sudah divonis harus diamputasi, tapi dia tidak mau diamputasi. Dan kalau tidak diamputasi berarti umurnya tidak akan lama lagi. Tapi ternyata sampai hari ini dia masih hidup. Sampai hari ini dia ikut Tuhan, dia sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dan mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidupnya. Sekali lagi saudara, orang-orang yang beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang hidup dalam hidup baru sebagai manusia baru, akan mengalami perkara-perkara besar. Termasuk saudara, hari ini kalau saudara bukan sekedar sebagai orang Kristen, bukan sekedar sebagai jemaat di satu gereja, tapi saudara sebagai orang Kristen yang mengalami pembaharuan hidup, sebagai orang yang percaya kepada Yesus yang sudah mengalami pembaharuan hidup, maka saudara akan mengalami perkara-perkara besar dalam hidup saudara. Itu sebabnya sekali lagi, pastikan hari ini saudara sudah beriman sungguh-sungguh kepada Yesus. Dan kita harus buktikan bahwa kita sudah beriman kepada Yesus melalui pembaharuan hidup yang kita alami dalam hidup kita. Pertanyaan berikutnya yang saya ingin kita renungkan bersama saudara, bagaimana kita hidup dalam manusia baru? Apa buktinya kita hidup sebagai manusia baru? Kalau memang kita sudah percaya Yesus dan kita sudah hidup dalam manusia baru, apa buktinya kita sudah hidup sebagai manusia baru? Di ayat yang kelima dikatakan di sana saudara, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Saudara, sebagai orang yang sudah hidup sebagai manusia baru, yang sudah dibaharui oleh Tuhan, maka hal yang harus dia lakukan terus-menerus dalam kehidupannya adalah dia harus mematikan segala sesuatu yang duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan. Dan firman Allah menggolongkan semuanya itu, baik percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, semuanya itu digolongkan sebagai penyembahan berhala. Jadi saudara, kalau dulu mungkin banyak orang datang kepada pohon-pohon besar menyembah di sana,
Dulu kalau ada banyak orang yang datang kepada batu-batu besar dan menyembah ke sana, pergi ke gunung tertentu, pergi ke laut tertentu untuk menyembah di sana. Tapi dengar, hari ini hati-hati bahwa kenajisan, percabulan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, firman Allah menggolongkan itu sebagai penyembahan berhala. Jadi sekalipun saudara tidak pernah datang kepada batu besar, kayu besar, gunung atau laut untuk menyembah di sana, tapi bisa-bisa saudara adalah penyembahan berhala. Sekalipun saudara tidak pernah sepertinya menyembah berhala, jika saudara hidup dalam percabulan, jika saudara hidup dalam kenajisan hawa nafsu-nafsu jahat, keserakahan, maka sebenarnya saudara adalah penyembah-penyembah berhala, kata firman Tuhan. Nah, itu sebabnya saudara, sebagai orang yang sudah mengalami pembaharuan dalam Kristus, kita harus mematikan itu semua. Karena sekali lagi dikatakan ayat 5 tadi, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan. Matikan. Jadi saudara, setelah kita dibaharui oleh Yesus, kita dijadikan ciptaan baru, tidak otomatis semuanya itu tadi mati dalam diri kita. Dosa itu memang sudah ditebus, sudah dihapuskan, kita sudah ditebus. Tetapi kebiasaan dosa itu, karena kita masih hidup dalam dunia, dalam daging, kebiasaan dosa itu masih ada. Dosanya sudah dihapuskan, kitanya sudah disucikan, tetapi kebiasaan dosa itu masih ada. Nah, kalau kita ikutkan, maka kita kembali hidup dalam dosa. Nah, itu sebabnya apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang sudah dibaharui oleh Yesus melalui kematiannya di kayu salib, sebagai orang yang sudah dijadikan manusia baru oleh Yesus melalui pengorbanannya, maka yang harus kita lakukan, matikan semua keinginan daging tadi. Baik itu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, matikan itu. Artinya apa, saudara? Kita harus aktif mematikan semua tabiat-tabiat itu, kebiasaan itu, perbuatan itu. Kalau dulu sebelum saudara dibaharui dalam Yesus, saudara adalah orang-orang yang sering terlibat dalam kenajisan percabulan, maka mulai saat ini kalau saudara sudah mengalami pembaharuan dalam Yesus, saudara harus menjadi anak Tuhan yang aktif mematikan itu dalam diri saudara. Matikan itu. Saudara harus berusaha, saudara harus berjuang dalam kuasa Allah, dalam kuasa Roh Kudus untuk mematikan semua percabulan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan. Jadi kalau ada orang yang dulu dia hidup dalam percabulan, dulu dia hidup dalam nafsu jahat, lalu kemudian dia mengalami pertobatan, kemudian balik lagi ke sana. Itu kenapa, saudara? Itu karena dia tidak terus-menerus mematikan semuanya itu, yaitu keinginan daging, hawa nafsu, nafsu jahat, percabulan. Dia tidak secara terus-menerus mematikan itu. Itu sebabnya akhirnya dia jatuh lagi. Saya tahu ada begitu banyak orang-orang, bahkan hamba-hamba Tuhan, yang dulu dia hidup sebagai orang berdosa, hidup dalam percabulan, bahkan hidup dalam homoseks dan sebagainya, tetapi kemudian dijamah oleh Tuhan. Akhirnya dia mengalami pembaharuan, akhirnya dia terlibat melayani, bersaksi kemana-mana, berkhotbah kemana-mana, tetapi pada akhirnya jatuh lagi di lubang yang sama. Kenapa, saudara? Karena dia tidak terus-menerus mematikan semua keinginan itu dalam dirinya. Itu sebabnya hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saya dan saudara sudah dibaharui, dijadikan manusia baru oleh Yesus, kita harus secara proaktif mematikan keinginan-keinginan daging itu dalam diri kita. Kita harus secara proaktif mematikan hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan dalam diri kita.
Dan jadilah manusia-manusia baru yang hidup dalam kasih Tuhan, yang hidup dalam kehendak Tuhan. Matikan dalam diri kita segala keinginan dunia, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu-nafsu jahat, dan keserakahan. Matikan semuanya itu. Itu semua berbicara tentang perbuatan dosa, saudara. Harus mematikan perbuatan dosa. Kalau ada perbuatan-perbuatan dosa di dalam diri saudara dalam bentuk yang lain, kalau saudara sudah dibaharui dalam Yesus, mari matikan itu. Dan jadilah manusia baru yang terus-menerus dibaharui. Kemudian saudara, selanjutnya yang harus kita lakukan sebagai orang yang sudah dibaharui oleh Yesus ada di ayat yang ke-8, di mana di sana dikatakan, tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Semuanya ini berbicara tentang sifat dan karakter serta perkataan, saudara. Di mana ada sifat dan karakter marah, geram, jahat, fitnah, dan suka mengeluarkan kata-kata kotor. Itu karakter yang jahat. Kalau yang tadi berbicara tentang perbuatan-perbuatan yang jahat, sekarang yang harus dibuang adalah sifat dan karakter yang jahat, yaitu kemarahan, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor. Saudara, kalau saudara sudah dibaharui dalam Kristus Yesus, maka saudara harus membuang sifat-sifat dosa ini tadi, yaitu kemarahan, kegeraman. Buang itu, fitnah, kejahatan, kata-kata kotor. Buang itu dari diri saudara. Kalau saudara orang yang suka dendam kepada orang lain, kalau Tuhan telah membaharui saudara, buanglah kemarahan dan dendam itu. Mungkin saudara berkata, terlalu besar dosanya, kesalahannya bagiku, aku tidak bisa mengampuni dia. Sekarang coba kita merenung, mana lebih besar kesalahan atau dosa orang yang saudara kepadanya dendam? Mana lebih besar dosanya kepada saudara daripada dosa saudara kepada Tuhan? Wow, itu tidak bisa dibandingkan, saudara. Mungkin kesalahan orang itu kepada kita hanya satu, tapi karena terlalu menyakitkan kita terus mengingatnya. Tapi kesalahan kita kepada Tuhan satu hari saja berapa? Lalu ada firman Tuhan berkata bahwa kalau kamu tidak mengampuni, kamu pun tidak diampuni. Kalau kita marah, geram, dan tidak mengampuni, yang rugi siapa? Kita, saudara. Karena kalau kita tidak mengampuni orang lain, padahal kesalahannya mungkin hanya satu saja kepada kita, kita tidak bisa mengampuni dia, kita marah, geram, dan dendam, maka ketahuilah dosamu yang berjuta-juta itu tidak bisa diampuni, tidak akan diampuni oleh Tuhan. Jadi kalau kita tidak mengampuni, maka sebenarnya kita tidak mau mengampuni yang satu, dan kita mengatakan bahwa dosa kita berjuta-juta juga tidak akan diampuni oleh Tuhan. Yang rugi siapa? Itu sebabnya jangan hidup dalam kemarahan, jangan hidup dalam dendam, geram, jangan hidup dalam kejahatan, jangan suka memfitnah. Saudara, di zaman ini seringkali orang-orang lebih gampang. Kalau dulu orang-orang memfitnah dengan perkataan, tapi sekarang fitnah bukan hanya melalui perkataan, tetapi melalui jari. Melalui media sosial, fitnah-fitnah diketikkan, status-status fitnah dikeluarkan, dipublikasikan, dan akhirnya viral. Saudara, ketika saudara hidup dalam fitnah, maka ketahuilah Tuhan yang telah membaharui saudara tidak akan mengampuni saudara. Saudara yang dibaharui akan kembali hidup bergelimang dosa. Itu sebabnya hiduplah sebagai manusia baru. Jangan hidup dalam fitnah. Artinya apa, saudara? Perbaikilah karakter dan sifat kita. Di mana karakter dan sifat itu di dalamnya juga adalah kata-kata kotor. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara
orang yang masih terbiasa dengan kata-kata kotor? Kalau iya, maka bertobatlah. Jadilah manusia baru dalam Kristus yang tidak hidup dalam kata-kata kotor. Jadi saudara, yang kedua yang harus kita lakukan sebagai orang yang sudah dibaharui dalam Kristus adalah kita harus membuang segala karakter dan sifat dosa. Orang yang suka berbicara kotor, berbicara memfitnah, ubahlah cara bicara sebagai orang-orang yang sudah dibaharui dalam Kristus. Selanjutnya saudara, sebagai orang yang sudah dibaharui dalam Kristus, yang harus kita lakukan itu ada di ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jangan lagi saling mendustai. Itu berbicara tentang hubungan sosial dengan satu sama lain. Artinya saudara, pergaulan kita, sosial kita dengan orang lain harus juga benar sebagai orang yang sudah dibaharui dalam Kristus. Saudara, apa sih tugas utama kita sebagai orang yang sudah dibaharui dalam Kristus? Tugas utama kita adalah menjadi saksi. Tugas utama kita adalah menjadi terang bagi orang lain. Kamu adalah terang dunia. Kita harus menjadi terang bagi orang lain sebagai orang-orang yang sudah dibaharui. Untuk kita menjadi terang, maka kita harus benar dalam hubungan sosial kita dengan orang lain. Menyedihkan saudara, di daerah desa di mana saya hari ini melayani, yang saya rintis dari 20 tahun yang lalu, bagi saya ada satu kesulitan dalam memberitakan firman Tuhan, dalam bergaul dengan masyarakat. Awal-awalnya begitu sulit saudara. Kenapa? Karena sebelum saya masuk ke daerah ini, sesungguhnya sudah ada gereja-gereja yang masuk ke daerah ini, yang dimana gereja-gereja ini memiliki doktrin yang menurut saya salah menafsirkan firman Tuhan saudara. Contohnya doktrin mereka adalah tidak boleh lagi beradat. Ketika saya pertama kali datang saudara, saya memulai kontrak rumah. Dan kemudian ada anak-anak dan ada anak-anak muda mulai datang. Ketika anak-anak muda mulai datang, ada orang-orang yang datang kepada orang tua anak-anak muda ini, yang notabene orang-orang yang datang itu juga sebenarnya adalah pelayan-pelayan di gereja saudara. Jadi kadang-kadang yang penghambat itu bukan dari luar, tetapi dari dalam gereja sendiri. Jadi pada waktu itu mulailah datang beberapa anak-anak muda datang beribadah. Tetapi kemudian ada orang-orang yang datang ke orang tua mereka dengan berkata, jangan kasih anakmu beribadah di gereja Sianu itu. Kenapa? Karena dia itu gereja sesat. Dia itu tidak lagi mengizinkan adat. Waktu itu ketika dikatakan begitu saudara, saya agak terkejut. Kenapa mereka memfitnah saya seperti itu? Tapi kemudian berapa waktu yang kemudian saya akhirnya sadar kenapa mereka memfitnah saya seperti itu. Adalah karena sebelum saya datang ada gereja-gereja yang sampai hari ini gereja itu ada di daerah ini yang mereka melarang adat dengan alasan dan dasar ayat-ayat tertentu. Saudara, saya tidak pernah menemukan di dalam Alkitab ayat yang melarang adat. Ayat yang mengatakan jangan lebih mengutamakan adat daripada Tuhanmu itu ada. Ayat yang isinya menegaskan supaya jangan adat lebih berharga daripada Tuhan itu ada. Nah itu sebabnya mulai saat itu saudara, saya mulai giat mengikuti acara-acara adat. Bahkan saya suka berbicara di acara-acara adat. Saya seringkali menggunakan kesempatan berbicara di acara adat. Dan di sana saya tegaskan juga bahwa gereja yang saya layani tidak melarang adat. Tidak melarang adat istiadat. Sehingga akhirnya mereka tahu, masyarakat akhirnya tahu,
Kenapa saudara? Sekali lagi, gereja yang melarang adat itu, mereka pertama salah menafsirkan firman Tuhan, dan yang kedua, mereka telah membuat petak, membuat gap di tengah masyarakat, dan akhirnya mereka menjadi orang-orang, sekumpulan orang yang eksklusif di sana, saudara, tidak bergaul dengan masyarakat, dan akhirnya mereka menganggap suci sendiri di sana. Bahkan satu kali saya kaget sekali, saudara, ketika ada salah satu dari mereka yang mengatakan bahwa Tuhan kami nomor satu, Tuhan kalian nomor dua. Wow, itu satu hal yang mengagetkan sekali. Apa sih yang mereka pahami? Apa sih yang mereka dengar di gereja, kok pola pikir mereka seperti itu? Tapi akhirnya okelah mereka seperti itu. Saya kemudian mulai membangun hubungan dengan masyarakat melalui adat. Dan akhirnya hari ini begitu banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan di desa yang sulit untuk memenangkan jiwa di daerah ini, saudara. Tetapi hari ini ratusan jiwa yang sudah dimenangkan melalui gereja yang saya layani, melalui penginjilan yang kami lakukan. Kenapa? Karena kami bergerak dengan menjaga hubungan sosial dengan masyarakat. Hari ini saya juga mau menegaskan kepada saudara, saudara harus menjaga hubungan sosial saudara kepada keluarga saudara, kepada masyarakat. Ada orang-orang setelah bergereja, akhirnya mereka memutuskan hubungan dengan keluarga. Ya, kalau memang karena iman saudara-saudara dibuang karena iman saudara kepada Yesus, saudara percaya Yesus, karena sebelumnya mungkin saudara berasal dari latar belakang tertentu, dan ketika saudara percaya Yesus, saudara dibuang dari keluarga. Ya, itu satu anugerah bagi saudara. Tapi kalau saudara setelah saudara mempercaya Yesus, saudara membuang keluarga, itu yang aneh, saudara. Itu yang aneh. Itu yang terjadi banyak sekali di daerah ini, saudara. Karena mereka merasa mereka sudah lebih suci, lebih kudus daripada semua orang. Dan orang-orang yang masih beradat itu adalah orang-orang yang hidup dalam dosa. Akhirnya mereka membuang semua orang yang masih melakukan adat. Mereka tidak mengakui anak, tidak mengakui keluarga, tidak mengakui orang tua demi doktrin gereja, bukan demi kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara, hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, hiduplah dalam sosial yang benar, hubungan sosial yang benar. Karena saudara sudah dibaharui dalam Yesus, dan saudara punya tugas yang besar, yaitu menjadi saksi Kristus, menjadi terang Tuhan. Untuk menjadi terang, kita harus membangun hubungan sosial yang benar dengan keluarga dan masyarakat. Kemudian yang terakhir, saudara, sebagai orang yang sudah dibaharui dalam Yesus, yang terakhir yang harus kita lakukan, itu ada di ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Saudara, sebagai orang yang sudah dibaharui, hal yang harus juga kita lakukan dalam hidup kita adalah terus-menerus dibaharui. Sekali lagi, terus-menerus dibaharui. Kita belum sempurna, saudara. Kita harus dibaharui lagi dan dibaharui lagi untuk kita mencapai gambar Khaliknya, yaitu untuk kita menjadi serupa dengan gambar Allah. Kita harus terus dibaharui, dan terus dibaharui. Hari ini kalau saudara merasa bahwa hidup saudara masih sering kali melakukan dosa, ya, karena saudara belum sempurna. Apa yang harus dilakukan sebagai orang yang sudah percaya Yesus? Mari, biarkan hidup saudara hari demi hari diperbaharui. Hari demi hari semakin baik, hari demi hari semakin benar di hadapan Tuhan. Itu yang harus kita capai, saudara. Dibaharui hari demi hari. Tapi yang menjadi masalah, begitu banyak orang-orang Kristen bukannya dibaharui hari demi hari, tetapi semakin manusia lama dan makin lama hari demi hari. Artinya makin serupa dengan manusia lama, makin serupa dengan manusia dalam dosa. Artinya dia makin mendekat kepada manusia lamanya. Padahal sebagai orang yang sudah dibaharui dalam Kristus, hari demi hari seharusnya kita semakin dibaharui dan semakin dibaharui, semakin baru sesuai dengan gambar Kristus. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama.
di mana kita sudah belajar bahwa kita telah menanggalkan manusia lama dan telah mengenakan manusia baru. Dan sebagai manusia baru yang telah dibaharui oleh Kristus, mari kita mematikan segala perbuatan dosa. Mari kita membuang segala sifat dan karakter dosa. Dan mari kita hidup dalam sosial yang benar terhadap keluarga dan masyarakat. Dan mari kita serahkan hidup kita untuk hari demi hari dibaharui dan dibaharui oleh Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita akan semakin dibaharui dan semakin dibaharui dalam Kristus. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang telah kita renungkan. Ambil sikap berdoa, saudara. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan. Terima kasih Bapa, Engkau telah membaharui kami. Dan saat ini kami hidup sebagai manusia baru. Dan kami tahu yang menjadi tanggung jawab kami sebagai manusia baru. Kami harus mematikan perbuatan-perbuatan dosa. Kami harus membuang sifat dan karakter dosa. Kami harus hidup benar dalam sosial kami terhadap keluarga dan terhadap orang lain. Dan kami harus terus menyerahkan hidup kami dibaharui hari demi hari. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh-sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan. Hamba berdoa biarlah Tuhan campur tangan dan memberkati semua anak-anak-Mu yang telah mendengarkan renungan ini, untuk mereka dibaharui dan terus dibaharui dalam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Dan sebentar lagi kami akan berdoa bersama ya Tuhan. Hamba akan menopang anak-anak-Mu di dalam doa dan pergumulan mereka. Biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati kami. Hadirlah terus di tengah kami, nyatakan kuasa-Mu melalui doa-doa kami. Terima kasih Bapa di sorga, hamba akan berdoa bagi anak-anak-Mu ini dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Kita akan menaikkan pergumulan saudara, kerinduan saudara, topik-topik doa saudara di hadapan Tuhan. Percayalah saudara bahwa Tuhan mempedulikan saudara. Tuhan mengasihi saudara. Dia Allah yang sanggup menjawab segala pergumulan saudara, karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Apa yang menjadi kerinduan saudara, Allah sanggup mewujudkan. Apa yang menjadi beban persoalan saudara, Allah sanggup mengangkat segala beban saudara. Apa yang menjadi masalah saudara, Allah sanggup menyelesaikan segala masalah persoalan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Mari kita percaya kepada Tuhan yang tiada yang mustahil bagi Dia. Dan mari kita terus bermohon, tekun bermohon, karena Allah pasti menjawab kita. Mungkin saat ini saudara, ada saudara yang telah menaikkan doa-doa saudara sekian waktu, tetapi sampai saat ini saudara belum menerima jawaban doa saudara. Teruslah berdoa, karena Allah pasti akan menjawab segala permohonan doa saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan menaikkan permohonan saudara di hadapan Tuhan dengan bersepakat di hadapan Tuhan, saya rindu saat ini sebentar kita akan bersyukur. Kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena sebenarnya Allah tahu segala sesuatu. Allah tahu yang kita inginkan. Tetapi Dia menyuruh kita berdoa. Tetapi yang terpenting dari semuanya itu adalah perkenanan Tuhan. Jika Allah berkenan, maka apapun akan Tuhan kerjakan. Dan tiada yang mustahil bagi Dia. Itu sebabnya naikkan syukur bagi Tuhan. Naikkan pujian bagi Tuhan. Angkat hati, pikiran, dan suara saudara untuk bersyukur dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Engkau Allah yang memberi kami kesempatan kembali untuk merendahkan diri, berdoa dan berseru kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Syukur bagi-Mu Bapa buat segala kebaikan-Mu. Kami sembah Engkau. Kami puji Engkau. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan ya Tuhan.
Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji, kami sembah dan tinggikan. Haleluya. Saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu, menaikkan segala pergumulan anak-anak-Mu, menaikkan segala permohonan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup mewujudkan segala pergumulan, segala kerinduan dan permohonan anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum kita akan menaikkan segala permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan, mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada kerinduan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari naikkan di hadapan Tuhan. Mungkin ada persoalan yang saudara hadapi secara khusus saat ini, saudara rindu, ungkapkan di hadapan Tuhan. Mari terlebih dahulu ungkapkan itu di hadapan Tuhan saudara. Saya mendukung saudara di dalam doa, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini Bapa, hamba datang menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Mereka yang sedang menaikkan kerinduannya di hadapan Tuhan, mereka yang sedang berseru di hadapan-Mu atas segala persoalan, atas segala kerinduan mereka, atas segala permohonan mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau yang mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang sanggup mewujudkan segala kerinduan mereka dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang sanggup mewujudkan ya Tuhan. Kalau saat ini ada persoalan mereka, beban hidup mereka yang sedang mereka angkat kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang mewujudkan Tuhan, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan mereka, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup membebaskan anak-anak-Mu dari segala beban, dari segala persoalan mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah nama-Mu, mulialah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang memiliki persoalan masalah khusus dalam kehidupan mereka, yang sedang mereka panjatkan kepada Tuhan, dengarkan Tuhan. Engkau Allah yang peduli kepada anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Apapun yang mereka alami saat ini, tolong anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saya rindu berdoa bagi keluarga saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah di tengah keluarga. Ada saudara yang merindukan sesuatu di tengah keluarga saudara. Ada saudara yang merindukan keharmonisan terjadi di tengah keluarga saudara. Mari angkat keluarga saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menolong keluarga mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, persoalan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Nyatakan pertolongan-Mu, mujizat-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati orang tua, campur tangan-Mu dalam kehidupan orang tua anak-anak-Mu Tuhan. Kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan atas orang tua mereka. Berkati suami istri, berkati anak-anak, berkati sanak saudara, berkati semua anggota keluarga anak-anak-Mu. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu mengalir di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu di tengah-tengah
keluarga anak-anak-Mu, sehingga keharmonisan damai sejahtera Tuhan nyata di tengah keluarga anak-anak-Mu, dan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, mungkin ada saudara yang sedang sakit. Saya rindu berdoa khusus bagi yang sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya saudara bahwa Allah sanggup untuk menyembuhkan. Datang kepada Dia, serahkan segala penyakit saudara dengan penuh iman. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit saat ini. Mari kita berdoa bersama, bersepakat bersama, memohon kesembuhan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami bersepakat dengan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan yang sakit. Engkau dokter di atas segala dokter. Engkau tabib di atas segala tabib. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun kami percaya Engkau tetap bekerja menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung, kami berdoa, jamah pencernaannya Tuhan, kerjakan kesembuhan, normalkan asam lambungnya. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang mengalami sakit diabetes, Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar, mengerjakan mujizat-Mu, mengerjakan kesembuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang sakit diabetes, anak-anak-Mu yang sakit hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan yang hipertensi, normalkan kembali yang mengalami stroke. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu, normalkan kolesterol mereka di dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sakit ginjal, Tuhan yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah harus menjalani cuci darah. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker, tumor. Dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan mereka. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu. Saat ini kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Kami percaya mujizat Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu segala penyakit diangkat dari dalam tubuh mereka, dan mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, damai sejahtera menjadi bagian anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami mujizat Tuhan. Bahkan mungkin ada saudara yang sudah mengalami mujizat Tuhan. Kesembuhan Tuhan kerjakan bagi saudara. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang bersaksi di channel ini saudara bahwa mereka disembuhkan. Kalau saudara saat ini juga disembuhkan, silakan saksikan mujizat yang Tuhan kerjakan, kesembuhan yang saudara alami. Saksikan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka kesaksian saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mari
Jadikan kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang, saudara. Ketika saudara mengalami mujizat, saksikan itu kepada orang lain. Saat ini, saudara, saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mengalami kemerosotan ekonomi. Mari datang kepada Tuhan, Allah sumber berkat. Dia sanggup memulihkan ekonomi saudara. Mari datang kepada Tuhan. Harapkan Tuhan mengerjakan pemulihan ekonomi di tengah-tengah keluarga saudara saat ini. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu yang mengalami keterpurukan ekonomi, mungkin karena kondisi yang ada sekarang. Tuhan, hamba berdoa, hamba memohon, pulihkan ekonomi anakmu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan ekonomi anak-anakmu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, Tuhan angkat, Tuhan majukan keadaan ekonomi anak-anakmu, sehingga ekonomi mereka bisa meningkat di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, hamba berdoa buat segala usaha pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan kerjakan keberhasilan, sehingga ekonomi anak-anakmu bisa bangkit dan berkembang. Berkati segala usaha pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Berkati bisnis mereka, berkati kalau mereka berdagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati semuanya ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati segala usaha pekerjaan anak-anakmu. Curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah kehidupan anak-anakmu, sehingga anak-anakmu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan anak-anakmu bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan ketika hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anakmu. Berkati usaha pekerjaan anak-anakmu dalam nama Yesus. Jika ada anak-anakmu saat ini yang terlilit hutang, hamba berdoa, ya Tuhan, jamah anak-anakmu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan anak-anakmu sehingga hutang-hutang mereka bisa dilunasi ya Tuhan. Bebaskan anak-anakmu dari lilitan hutang. Tuhan, beri jalan keluar bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi profesi anak-anakmu satu persatu. Tuhan yang memberkati, berkati para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berjasa dalam mencukupkan segala kebutuhan pangan bangsa ini ya Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani. Tuhan campur tangan, Tuhan ulurkan tangan-Mu memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara, apa yang mereka usahakan. Berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang mereka pelihara, apa yang mereka tanam, semuanya bisa berhasil ya Tuhan, dan ekonomi mereka dibangkitkan. Bahkan pangan bagi bangsa ini tercukupi oleh karena para petani berjuang. Berkati para petani ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para buruh dalam bidang apapun mereka bekerja. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus, sehingga keluarga-keluarga mereka juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para pegawai PNS dimanapun mereka bekerja. Tuhan memberkati, biar apa yang mereka kerjakan ya Tuhan itu berdampak, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga tidak lupa berdoa bagi para medis ya Tuhan, di mana menghadapi situasi dan kondisi sekarang mereka ada di garda terdepan. Biarlah Tuhan campur tangan, biarlah Tuhan memberkati para medis. Tuhan jagai, lindungi, sertai mereka, jauhkan dari segala virus. Berikan daya tahan tubuh yang kuat, imun yang kuat bagi mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan.
Mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan di dalam doa ini saat ini. Engkau yang lebih tahu ya Tuhan. Engkau yang memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, doa-doa saudara telah dinaikkan kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Imani bahwa doa-doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat yang besar. Berkati anak-anak-Mu, doa-doa mereka telah dijawab oleh Tuhan dan akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Anak-anak-Mu akan bersaksi di kolom komentar video ini. Anak-anak-Mu akan bersaksi di luar sana. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagi keluarga mereka, sehingga banyak orang yang akan dikuatkan oleh karena mujizat yang Tuhan kerjakan bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang berdoa saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, tiba waktunya saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa ini. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya kita punya tanggung jawab berdoa, bermohon supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, mencurahkan berkat-berkat-Nya di tengah-tengah bangsa ini. Mari kita berdoa bersama saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Berkati Indonesia, pulihkan Indonesia, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan perkara besar bagi Indonesia ini. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, biar sekalipun di masa yang sulit seperti ini, ekonomi bangsa kami tetap bisa bertahan. Dan kerinduan kami ya Tuhan, ekonomi bangsa kami bisa meningkat tahap demi tahap. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, berkati keamanan bangsa kami, sehingga perlindungan, penyertaan Tuhan nyata bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya dalam nama Yesus. Keadaan politik bangsa kami juga terus Tuhan jagai, terus Tuhan lindungi, Tuhan memberkati ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya keadaan ekonomi, keamanan politik bangsa kami terus akan semakin maju ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemerintah kami yang sedang mengemban tugas mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka ya Tuhan mengabdi bagi bangsa ini. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara yang besar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya yang mengemban tugas untuk memimpin bangsa ini. Berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, kepala desa, lurah, kepala lorong, semuanya sampai jajaran terendah. Semuanya ajar mengabdi bagi bangsa ini. Di dalam nama Yesus, memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan bagi para pemerintah kami dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang ada di bangsa ini. Ajar hamba-hamba-Mu mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu dalam kehidupan mereka. Berkati mereka untuk menjadi terang-Mu, menjadi saksi-Mu bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus Kristus, berkati umat-umat Tuhan, supaya umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga semakin banyak orang-orang di bangsa ini bisa dibawa kepada Tuhan, sehingga semakin banyak orang-orang yang ada di bangsa ini mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka, dan semakin banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, semua organisasi gereja berkati gereja-gereja lokal, berkati semuanya untuk menjadi alat
jadi terang-Mu ya Tuhan, menjadi alat memperkenalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi bangsa ini. Ajar kami umat-umat-Mu, ajar gereja-Mu juga berperan untuk kemajuan bangsa ini ya Tuhan, kemajuan ekonomi bangsa, keamanan bangsa. Berkati pakai semuanya ya Tuhan, untuk memajukan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan pemulihan bangsa ini dari situasi pandemi yang ada saat ini, Tuhan campur tangan sehingga virus segera bisa diatasi dan bangsa ini bisa melaju kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Bapa, doa-doa seruan anak-anak-Mu telah dinaikkan kepadamu. Doa-doa syafaat kami telah dinaikkan kepadamu. Kami percaya doa kami didengar dan Allah sanggup menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, percaya bahwa doa-doa dan seruan kita telah dijawab oleh Tuhan. Allah mendengar seruan saudara, Allah mendengar jeritan hati saudara, bahkan Allah tahu bahasa tetesan air mata saudara. Itu sebabnya saat ini percayalah bahwa doa-doa yang telah kita naikkan kepada Tuhan, Allah telah mendengar dan Allah telah menjawab kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saat ini saudara sungguh-sungguh telah diberkati oleh Tuhan. Dan kalau saat ini saudara rindu untuk berlangganan dengan channel ini, sehingga setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan setiap hari saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Dan dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru. Saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video renungan baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel renungan malam hari ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Tuhan memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.